Di sebuah desa sunyi bernama Desa Kayu Batu, hiduplah seorang lelaki tua yang sederhana namanya Paidi. Penampilannya sangat biasa. Sarung kusam, baju longgar, dan kopiah hitam yang selalu menempel di kepalanya. Tak ada yang istimewa. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki ini adalah seorang wali Allah yang menyembunyikan karomahnya dari pandangan manusia. Paidi hidup dari bertani. Ia tak pernah meminta lebih. Tiap hari membantu warga tanpa pamrih. Ia dikenal suka memberi makan kucing, menolong tetangga diam-diam, dan sering bangun malam hanya untuk menangis dalam sujud panjangnya. Namun yang tak diketahui siapapun, Paidi memiliki tamu dari alam lain, seorang jin-jin bernama Ismoyo. Pertemuan pertama dengan jin Ismoyo. Suatu malam saat Paidi sedang zikir di musala tua, tiba-tiba angin berdesir kencang. Dari sudut gelap ruangan muncullah sosok tinggi berjubah gelap. Ia membungkuk hormat. "Assalamualaikum Kiai Paidi," katanya dengan suara berat. "Waalaikumsalam." "Sampeyan sopo?" "Hamba adalah jin Ismoyo. Sudah 100 tahun saya mencari wali yang tulus. Dan malam ini saya menemukannya pada jenengan." Paidi tersenyum tipis. "Aku iki wong tani Ismoyo gak pantas disembah-sembah. Tapi langit mendengar doamu, dan akulah diutus untuk menjagamu." Sejak malam itu, Ismoyo menjadi penjaga tak terlihat bagi Paidi. Tapi Paidi mewanti-wanti, "Ojo nuduhake kekuatanmu sembarangan. Jangan tunjukkan kekuatanmu sembarangan." Kabar tentang Paidi yang bisa menyembuhkan menyebar kemana-mana. Banyak yang datang bukan karena iman, tapi karena ingin meminta sesuatu. Ada yang ingin cepat kaya. Ada yang ingin menang pemilihan kepala desa. Bahkan ada seorang dukun dari kota datang menantang. "Kalau kau memang wali, lawan aku di alun-alun malam Jumat Kliwon." Paidi hanya tersenyum. Malam itu alun-alun desa penuh. Orang-orang berkumpul. Dukun mulai membaca mantra, langit bergemuruh, angin berputar-putar. Tapi Paidi tetap duduk tenang. Ia hanya berbisik, "Ya Allah, jika ini ujian darimu, tunjukkan kekuasaanmu." Dan tiba-tiba petir menyambar di dekat sang dukun. Semua warga melihat bayangan besar bersayap muncul di belakang Paidi. Itu adalah jin Ismoyo, tapi hanya terlihat sesaat. Dukun itu jatuh tersungkur dan menangis keras. "Ampuni aku salah ucap," dukun tersebut. Malam berikutnya Ismoyo datang lagi, tapi wajahnya terlihat gelisah. Dia berucap, "Wahai wali Paidi, izinkan aku menampakkan diriku dan menunjukkan karomah jenengan pada dunia." Tapi Paidi menjawab lembut, "Ismoyo, jika engkau melakukan itu, aku bukan lagi Paidi. Aku hanya ingin mati dalam kesunyian, tidak dikenal di bumi, tapi semoga dikenal di langit." Ismoyo terdiam lalu menangis. Jin yang hidup ribuan tahun menangis karena nasihat dari seorang manusia sederhana. Di sebuah pagi yang tampak biasa, wali Paidi duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Sarungnya tergulung setengah betis, di tangannya ada secangkir kopi pahit. Tapi matanya tajam menatap ke arah timur. Angin bertiup aneh. Daun-daun beterbangan seperti ditarik sesuatu yang tak terlihat. Ayam-ayam berhenti berkokok. Bahkan kucing kesayangannya si gendut mendadak bersembunyi di bawah kursi. Paidi menghela napas pelan. "Alas lali jiwo akhirnya bangun juga," gumamnya lirih. Tak mereka tahu bahwa di balik rimbunnya hutan alas lali jiwo tertidur jin tua yang telah lama dikurung para wali zaman dulu. Namanya Sundawo. Jin ini sesat, pendendam, dan senang mempermainkan manusia dengan tipu daya. Keesokan paginya desa geger. Seekor kambing milik Pak Darto ditemukan mati. Lidah menjulur, mata melotot. Tak ada luka, tak ada suara, tapi aroma busuk menguar di sekitar kandang. Warga mulai resah. Ada yang bilang ini santet. Ada pula yang menyalahkan makhluk gaib. Tapi Paidi tahu ia hanya berkata, "Nantilah aku coba ikhtiar." Beberapa hari kemudian, mulai muncul hal-hal ganjil. Anak-anak sering hilang arah saat main di kebun. Ada yang mendadak kerasukan, matanya melotot sambil tertawa seperti perempuan. Bahkan malam Jumat itu seorang pemuda tiba-tiba berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Aku adalah Sundawo di tanah ini, akulah penguasa."
Warga ketakutan. Mereka mendesak agar dipanggil dukun dari kota. Tapi Paidi hanya angkat tangan dan berkata, "Biarkan aku yang datang." Tapi jangan ada yang ikut. Saat malam sunyi menyelimuti desa, Paidi berjalan sendirian menuju gerbang hutan. Di tengah gelap gulita, ia duduk bersila, membakar sebatang rokok. Zikir lirih terdengar. Tak keras tapi terasa mengguncang dedaunan. Angin mendadak berhenti. Dan di hadapan Paidi muncullah sosok besar tinggi, berwajah hitam legam, matanya merah membara, dan badannya bersisik. "Aku Sendowo." "Siapa kau berani-beraninya memanggilku?" Paidi tersenyum. Dia berkata, "Aku ini bukan siapa-siapa." Tapi tiba-tiba jin itu tak bisa bergerak dan teriak. Dia teriak hingga didengar oleh warga desa. Tapi Wali Paidi dengan santainya berkata, "Jika kau masih mengganggu warga kampung, pastikan kau akan kukirim ke akhirat." Jin itu memohon ampun dan berkata, dia berjanji tidak akan mengganggu manusia. Wali Paidi bertanya kepada jin itu, "Pikir kamu punya agama?" Jin itu menjawab dia tidak memiliki agama. Wali Paidi menawarkan Islam untuk jin tersebut. Jin itu bertanya bagaimana caranya. Akhirnya Wali Paidi membimbing jin tersebut bersyahadat. Wali Paidi juga berpesan jika ingin belajar datanglah kepadanya kapanpun jin itu mau. Mulai saat itu warga desa aman dari gangguan jin tersebut berkat Wali Paidi. Jangan lupa subscribe untuk cerita terbaru dari kami. Wassalam.